Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari Prodi Teknik Industri, NIM 1011724063. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penerapan Lean Manufacturing, yaitu metode Value Stream Mapping atau VSM untuk meminimalkan wastage pada proses produksi ban motor. Next. Apa yang dibahas? Apa yang akan saya bahas? Di sini saya akan membahas yang pertama, latar belakang. Latar belakang yaitu tantangan industri ban atau tujuan peneliti, yaitu untuk meneliti ban yang akan dikonsep. Yang kedua yaitu tinjauan konsep atau Lean Manufacturing, 7W atau VSM, dan fishbone diagram. Yang ketiga, metode penelitian atau alur tahap penelitian dari observasi hingga usulan, yaitu tahap penelitian dari observasi sampai mengusulkan. Yang keempat yaitu proses produksi ban, alur produksi dan pemetaan current state. Yang kelima, identifikasi waste atau analisis fishbone, transportasi, dan weighting. Yang keenam, usulan perbaikan, yaitu tata letak baru atau conveyor dan futuristic mapping. Dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Next, latar belakang. Pemborosan menghambat pemenuhan permintaan. Industri komponen otomotif manufaktur ban sepeda motor di Tangerang dituntut memenuhi permintaan pasar secara cepat. Namun, pengamatan awal pada aliran produksi ban luar sepeda motor menemukan banyak aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan atau non-value added, terutama keterlambatan pengiriman grantir antar section yang menimbulkan waktu tunggu pada proses berikutnya, yaitu waktunya itu 2530 S, dan delay pada setting finting yaitu 468. Delay penyemprotan silikon yaitu 1080 sen. Pendekatan yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Value Stream Mapping atau VSM. Dipandukan fishbone diagram untuk mengidentifikasi akar penyebab pemborosan dan merancang perbaikan aliran produksi secara berkesinambungan. Next. Apa sih Lean Manufacturing itu? Yaitu konsep produksi di mana semua pihak bekerja sama, menghilangkan pemborosan atau waste, berfokus pada aliran produksi tanpa interupsi atau one piece flow, sistem tarik berbasis permintaan pelanggan, dan budaya continuous improvement. Sejarah singkat, digagas oleh Taiichi Ohno, Eiji Toyoda, dan Shigeyo di Toyota pasca Perang Dunia II, dikenal sebagai Toyota Production TPS. Yang kedua, dipopulerkan oleh Mitch melalui buku The Making Test Senget Teward, yaitu pada tahun 1990, karya Wozniak atau Jones and Ross dengan istilah Lean Manufacturing. Dan tiga, tujuan utama, yaitu meminimumkan
pengguna sumber daya yang tidak bernilai tambah sambil terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Next. 7 jenis pemborosan atau waster dalam TPS, yaitu 1. Overproducting, yaitu produksi berlebih atau lebih dari awal dari jadwal, yaitu produksinya itu melebihi kapasitas lah. Tuh. Yang kedua, waiting, menunggu proses berikutnya, tidak ada value adding. Yang ketiga, transportation, perpindahan material antar stasiun kerja. Yang keempat, action posing, metode kerja kurang baik, fleksibel, belum standar. Lemot atau lemot. Yang kelima, inventories, persediaan atau WIP berlebih, butuh ruang besar. Tempatnya itu kecil, makanya butuh ruang yang besar untuk persediaannya. Yang keenam, motion, gerakan operator yang tidak perlu memperlambat proses, yaitu kayak contoh sambil rokokan lah, itu kan akan memperlambat proses operator. Yang ketujuh yaitu defense, atau produk rusak memicu rework dan komplain pelanggan, kayak bekas yang sudah dipakai lagi ke orang lain. Makanya kebanyakan komplain dari pelanggan sebelumnya dan sesudahnya. Next. 2 alat analisis utama, yaitu Value Streaming Mapping atau VSM, metode pemetaan aliran produksi dan informasi untuk satu produk atau family produk, mengidentifikasi aktivitas value added dan non value added atau rotor dan shock pada tahun 2003. Dua alat analisis utama tersebut yaitu 1. Crude state map atau memetakan kondisi pabrik saat ini. Yang kedua, future state map atau usulan rancangan perbaikan. Yaitu di sini ada diagram Fishbone Ishikawa. Diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu masalah, dipecah ke dalam kategori-kategori melalui sesi brainstorming, yaitu yang diurusi oleh Eris Kusnadi pada tahun 2011. Yaitu diagram pertama yaitu main, yang kedua method, yang ketiga material, yang keempat machine, yang kelima measurement, yang keenam environment. Membantu menemukan akar masalah atau mendorong partisipasi tim dan mengidentifikasi area perbaikan. Jadi kemungkinan diagram tersebut akan membantu akar masalah, akan memecahkan masalah, mendorong partisipasi tim biar gak lelet, dan mengidentifikasi area perbaikan, entah memperbesar tempatnya. Next. Alur tahapan penelitian, yaitu observasi lapangan. Yang kedua, penentuan masalah. Yang ketiga, studi pustaka. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, penghitungan waktu siklus. Yang keenam, heuristic mapping. Yang ketujuh, identifikasi WST. Yang ke-8, usulan perbaikan. Yang ke-9, heuristic mapping. Next. Alur proses pembuatan ban sepeda motor, yaitu proses produksi mengikuti SOP yang ditetapkan agar tidak ada tahapan terlewat.
mencegah defense, dan menjaga aliran produksi berjalan lancar tanpa jumping step. Yang pertama yaitu material, yang kedua batchground, yang ketiga extruder, yang keempat bias cutting, yang kelima building, yang keenam bocking, yang ketujuh fitting, yang ke-8 penyemprotan silikon, yang ke-9 molding atau curing, yang ke-10 final, yang ke-11 packing siap diantar. Titik pemeriksaan kualitas atau decision points. Setiap tahap inspeksi memutuskan apakah produk lanjut ke proses berikutnya atau masuk repair atau di scrap apabila tidak memenuhi standar, atau menjaga kualitas akhir produk ban sebelum sampai ke final inspect dan packing. Nah, jadi itu sudah diagram ini sudah tertata, apakah itu sudah siap untuk pengiriman, apakah fasilitasnya aman untuk kita kirim. Mungkin kayak gitu. Next, kondisi awal yaitu lead time dan komposisi waktu. Waktu pertama yaitu 9.820 S. Yang kedua 5.560 S, yang ketiga 4.038 S, yang keempat 3.230 S, yaitu foul at ratio VAR awal. VA-nya 56,71 dari total casting time atau sisanya terserap oleh waiting dan transportasi, yaitu 56,71. Nah, kontributor daily terbesar yaitu bocking, yaitu 2.533. Yang kedua penyemprotan silikon itu 1.080 S. Yang ketiga vetting sangat sedikit 468 S. Next, waktu siklus atau clean time per proses. Proses yang pertama batchground, Keltingnya yaitu 1355 S atau batch. Ultimate-nya 5,38. Untuk extrudernya 2136 S atau lori. Optimnya 8,47 dan seterusnya. Untuk final inspection-nya yaitu 30 S atau pitches, yaitu optimnya sampai 0,12%. Section yang disorot bocking atau finting dan penyemprotan silikon menunjukkan sell time tinggi karena harus menunggu satu lori terisi penuh, yaitu 60 pitches sebelum dikirim ke proses berikutnya. Inilah akar dari waste waiting itu. Di samping itu adalah akar dari wasting waiting. Next, 2. Pemborosan dominan teredifikasi. Yang pertama yaitu transportasi, yaitu 3.200 detik. Tingginya produksi waktu transportasi disebabkan tata letak antar section yang kurang efektif dan efisien, sehingga banyak aktivitas transfer grain menggunakan lori antar section. Yaitu akar penyebabnya yaitu atau fishbone-nya. 1. Letak antar section kurang efektif dan efisien. Mungkin kocar-kacir. Yang kedua, belum ada kajian penempatan ulang layout produksi. Yang ketiga, banyaknya aktivitas transfer antar section. Yang kedua yaitu pemborosan dominannya yaitu waiting, yaitu 4.000 lebih tinggi waktunya, lebih tinggi dari transportasi. 4.000
38 detik. Waiting terjadi karena WIP atau grind pada section blocking atau fitting dan penyemprotan silikon harus menunggu hingga satu batch atau 36 pieces terkumpul sebelum dipindahkan. Akar penyebabnya yaitu yang pertama, masih menggunakan alat transfer manual atau lori. Yang kedua, jumlah batch yang terlalu besar. 36 pieces. Yang ketiga, sistem harus mendelay barang WIP sebelum dilanjut. Next, rincian waktu waiting proses. Ya, di bawah ini ada tabel proses rincian waktunya. Proses booking yaitu waktu per piecesnya yaitu 10. Waitingnya yaitu 2450. Untuk venting waktunya per pieces yaitu 13 S. Waiting timnya atau lori 450. Penyemprotan silikon yaitu 30 dan waiting timnya yaitu 1050. Total waktu per piecesnya booking sampai penyemprotan silikon yaitu 53 S. Dan untuk waiting tim, total waiting tim satu lori dari booking sampai penyemprotan silikon yaitu nyampe 3955. Jadi total waiting timnya yaitu 3955 detik per lori ya, atau 36 pieces, sama dengan 40% dari total lead time produksi. Next, untuk usulan perbaikan yaitu 2 solusi perbaikan yang diusulkan. Yang pertama, reorganisasi tata letak, set booking, venting, dan penyemprotan silikon digabungkan menjadi satu area yang saling berdekatan, mengurangi jarak dan aktivitas transportasi antar section. Yaitu di bawah ini ada pekerjaan sebelum dan sesudah. Untuk yang pertama itu 3 scan terpisah atau transfer manual antar area. Yang kedua, satu area terpadu atau booking plus fitting plus penyemprotan silikon berdekatan. Jadi agak cepat lah kemungkinan. Yang kedua yaitu solusinya automatic conveyor, yaitu mengganti alat transfer manual atau lori dengan automatic conveyor sehingga grantir perpindahan per pieces secara kontinu tanpa harus menunggu satu lori, tanpa menunggu 36 pieces penuh. Jadi keterlambatannya lama. Yaitu di sini proses before dan afternya. Yaitu yang booking before 3000 untuk sebelumnya yaitu 2530 S. Jadi dirubah menjadi 10 S. Untuk fittingnya yaitu before-nya itu 468 S, untuk afternya 13 S. Untuk yang ketiga pen silikonnya yaitu before-nya 1080 S nyampe 30 S. Berarti ada peningkatan kalau dirubah. Next, hasil perbaikan yaitu perbandingan lead time sebelum vs sesudah. Di bawah ini ada tabelnya untuk booking, venting, dan pel silikon. Yaitu lead time-nya total sebelumnya itu 9820 S dan lead time total sesudahnya itu 5761 S. Ada peningkatan lah, turun dari 9000 itu 4000 sekian, lumayan. Jadi efisiensi lead time-nya yaitu 41,018%. Sisa waktunya yaitu 4059 detik. Nah, ini loh.
Selisih waktunya yaitu 4059 detik lebih cepat. Jadi ada peningkatan. Untuk hasil perbaikannya yaitu peningkatan value added ration atau VAR. Untuk peningkatan sebelum diperbaiki yaitu 56,71%. Untuk perbaikan sesudah perbaikan yaitu 96. Wow, tinggi sekali. 96,67%. Yaitu peningkatan lebih plus cepat 39,96%. Jadi naiknya itu peningkatannya itu 39,96% poin per spar. Yaitu Lentem turun dari 9.820 S menjadi 5.761 S. Efisiensi yaitu 41,2%. Fair transportasi dan waiting hampir tereliminasi pada 3 sekon kritis. Yang ketiga, VAR meningkat dari 5,671% menjadi 96,67%. Untuk kesimpulan, ringkasan temuan dan hasil penelitian yaitu yang pertama, 2 waste dominan ditemukan yaitu transportasi atau 3.200 detik dan waiting 4.038 detik merupakan aktivitas non value added dengan proporsi waktu tertinggi pada lini produksi. Yang kedua, efisiensi Lentem yaitu 41,2%. Lentem produksi berkurang dari 9.820 detik menjadi 5.761 detik. Sebuah penghematan signifikan dalam siklus produksi ban. Yang ketiga, solusi layout and conveyor. Penggabungan setion, booking, venting, dan penyemprotan silikon menjadi satu area. Ditambahkan automatic conveyor untuk transfer per pitches tanpa menunggu satu batch penuh atau 36 pitches. Untuk yang keempat, VAR meningkatkan ke 96,67%. Value added ration naik dari 56,71% menjadi 96,67%, menunjukkan hampir seluruh proses kekinian memberikan nilai tambah bagi produk. Berarti itu ada peningkatan. Mungkin itu saja dari saya sebagai presentasi. Saya akhiri. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon diperbaiki. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.